warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usihi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khusuhum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin muhtaramin, bil khusus ketua DKM kita Pak Ustaz Ma'ruf, ketua kita, sepuh kita Pak Eko Hidayat, Pak Mas Imin, Pak Adil, seluruh hadirin istiqomah ngaji bareng bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan istiqomah setiap malam Jumat, setiap malam Isnin kita sudah ada rasa di hati kita untuk bareng-bareng kita taklim bersama, zikir bersama. Mudah-mudahan rasa hati ini adalah bagian dari hidayah kita untuk beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, masih di awal bulan Maulid, supaya kita nambah yakin. Kemarin kita bahas tentang Nabi Allah Muhammad diciptakan sebelum Nabi Allah Adam. Nurun alan nur, cahayanya sudah diciptakan sebelum Nabi Adam. Bahkan lafaz ismuhu, namanya, disandingkan dengan Allahu Jalla Jalaluhu di Baitul Ma'mur. Kemudian juga kemarin kita bahas juga tentang menanamkan rasa senang, rasa mahabbah, rasa hormat kepada Nabi kita, mengagungkan kelahiran Maulidin Nabi kita. Banyak hikmahnya, banyak kaidahnya, banyak faidahnya dari para sunnah khulafaur rasyidin. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke ngaji Riyadhus Shalihin, supaya kita lebih yakin lagi bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Pak, jauh sebelum agama Islam ini, kitab Al-Qur'annya diwahyukan, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu di dalam kitabnya Nabi Allah Musa, Taurat, dan kitabnya Nabi Allah Isa, Injil, sudah ada nama Nabi kita, tapi tidak eksplisit Muhammad namanya. Tapi namanya adalah, kalau di Taurat namanya Khatamun Nabiyyin, Nabi yang terakhir, penutup para Nabi. Disebutkan juga Sultanul Anbiya, pemimpin para Nabi di kitab Taurat. Di kitab Injil juga sama, Pak, yang sering kita sebut di surah Al-Quran, surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, sudah disebutkan di Taurat. Wal Injil mimba ismuhu, dengan namanya. Nah, kalau di Injil lebih spesifik namanya, mimba ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Saya kalau ada ini nggak konsennya ini. Terima kasih, Mas. Mimba ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka nama-nama Nabi selain kita bersalawat, Allahumma sholli ala man ismu Ahmad, Allahumma sholli ala man ismuhu Muhammad, Allahumma sholli ala man ismuhu Yasin. Kalau ibu-ibu sendiri Yasin sallallahu alaihi wasallam, pernah dengar, Pak? Karena memang nama Nabi selain Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Badrun, Abil Qasim, nah itu nama-nama Nabi itu, Pak.
julukan Nabi. Makanya ketika jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu ada pemuka agama Taurat di dalam kitab Ad-Dibah Al-Barjanji ini. Hadisnya disebutkan dari siapa? An Atha ibni Yasar, dari Atha bin Yasar, wa an Ka'ab bil Ahbar, dan Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ini adalah orang Yahudi yang bapaknya memang pemuka agama yang pinter dengan Taurat ini. Qala allamani abi. Ka'ab bin Ahbar bilang, aku diberikan pengajaran kepada orang tuaku, abi, ayahku, at-Taurat, kitab Taurat, semua diajarkan. Seorang pemuka agama, Atha bin Yasar, anaknya namanya Ka'ab bin Ahbar, yang nanti ketika sudah bertemu Nabi ini dia akan bersyahadat. Ini si Ka'ab bin Ahbar, sehingga meriwayatkan hadis. Nah, ini hadisnya. Allamani abi at-Taurat illa sifran wahidan. Saya sudah diberikan pengajaran kitab Taurat full illa sifran wahidan, kecuali satu bab atau satu, katakanlah kalau di Al-Quran satu surah atau satu ayat atau satu halaman. Illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq, yang menjadi penyempurna kitab Taurat. Wa yudkhiluhu sunduq, tapi satu halaman atau satu bab akhir yang menjadi penyempurna kitab Taurat ini dimasukkan ke kotak as-sunduq, disembunyikan di suatu kotak. Karena mungkin orang tuanya dulu pemuka agama yang mengajarkan kitab Taurat khawatir, ini ada satu halaman yang mengabarkan Nabi akhir zaman, padahal Nabi kita Nabi Musa, nanti kalau umat saya tahu bisa ragu sama saya. Nah, gitu bahasa zaman dulunya gitu. Kemudian falamma mata abi, kemudian Ka'ab bin Ahbar ini tadi, falamma mata abi, setelah abi saya wafat, setelah orang tua saya tadi wafat, pemuka agama Taurat orang tua saya tadi wafat, fatahtuhu, saya buka itu kotak yang di dalamnya ada selembaran bagian akhir kitab Taurat. Faida fihi, betul adanya Nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Di situ dikabarkan ada nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah, bukan Nabi Musa, bukan pun Nabi Isa. Mauliduhu bi Makkah, dilahirkan di Mekah. Nah, jadi seorang pemuka Taurat ini namanya Ka'ab bin Ahbar, sebelum masuk Islam, dia bilang Mauliduhu di Makkah. Kemarin Nabi Musa dilahirkannya nggak di Mekah, ya kan? Nabi Musa lahir di Mesir. Kemudian menerka lagi, kemarin Nabi Isa lahirnya bukan di Mesir, di Palestina, di Kudus. Nah, menerka pernah dengar Nabi atau dengar beberapa kali Nabi dilahirkan di Mekah. Nah, ini mungkin. Jadi Ka'ab bin Ahbar ini hidup pada zaman Nabi. Beliau ini orang cerdas, karena apa? Ayahnya juga cerdas, pemuka agama Taurat, pemuka agama Yahudi, kitabnya Taurat, Nabi Musa. Kemudian diterka-terka lagi wa hijratuhu bil Madinah. Kemudian Nabi akhir zaman ini hijrah di Madinah. Masya Allah. Jadi jauh sebelum Nabi itu menjadi Nabi dan dilahirkan sudah ada di Taurat, tertulis di situ. Wasultanuhu bisyam, menjadi raja di Syam, menguasai Syam, itu Persia, Syria, Lebanon yang sekarang ya dulu. Yaqusu sya'rahu, suka memotong rambutnya. Maksudnya ketika ibadah umroh haji kan disebut tahallul, suka dipotong rambutnya, maksudnya suka dibotakin rambutnya. Wa yataziru ala wasatihi, dan umatnya Nabi nanti kelak itu suka mengikat ikatan di perutnya. Nah, ketika itu
ketika perang Khandaq, kita pernah bahas ya Pak, perang Khandaq, Nabi saking laparnya diikat perutnya, perutnya, karena saking kelaparannya melihat nggak ada makanan. Baru Salman Al Farisi menyembelih untanya, dikasihkan kok. Wah, ini unta satu buat ratusan orang, nggak cukup Nabi? Cukup, bener. Mujizatnya Nabi, karomahnya Nabi, mujizat ya kalau Nabi ya. Dibagiin lagi ke umatnya 10, masih banyak. Dibagiin lagi ke umatnya 10, masih banyak. Sampai 100, sampai masih banyak aja nih daging untanya. Nah itu diikat. Kenapa? Nabi yang sering menahan lapar maksudnya, karena umatnya. Yakunu khairal anbiya, dan ini menjadi nabi yang terbaik. Kenapa? Karena nabi ini tidak hanya ingin beliau nabi terbaik, tapi ingin umatnya terbaik. Maka ditulis di Taurat, wa ummatuhu khairul umam, dan ingin menjadikan umatnya ya umat yang terbaik daripada nabi-nabi terdahulu. Oh, luar biasa nih Pak sejarahnya. Yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syaraf, selalu senantiasa mengucapkan takbir ala kulli syaraf, ketika ada kemuliaan, ketika ada ketakjuban. Wah, Allahu Akbar itu bagus banget. Nah, misalnya gitu kan, selalu kita macam gitu, Allahu Akbar gitu kan. Yasufu fi sholatihim kasufu fihim fil kitab. Jadi ini kitab tiba atau berjanji, di dalamnya tertuang sirah Nabi Pak. Ada hadisnya, ada sirah Nabi yang dari sahabat. Nah ini dari hadisnya. Yasufu fi sholatihim kasufu fihim fil kitab. Ibadahnya nanti yang saat ini dinamakan sholat, ibadahnya nanti itu ibadahnya seperti orang-orang yang berbaris saat mau perang. Nah, zaman dulu kan belum, Nabi kan belum ada, tapi kalau bayangannya umat Nabi Musa, Nabi Isa kan nanti ibadah Nabi terakhir umatnya itu ibadahnya baris seperti orang yang akan perang, baris rapat, betul. Nah saat ini disebut dengan sholat. Qulubuhum mashafifuhum, hati mereka mashafifuhum, ada mushaf, ada hafalan Al-Quran. Ya walaupun cuma kita kulhu Al-Fatihah itu sudah, itu Al-Quran, termasuk Al-Quran. Kayaknya saya dikasih tahu guru saya, kamu kalau mau terhindar dari siksa kubur baca surat Tabarok. Nah itu ada ada riwayat Ibnu Abbas ketika wafat, kemudian ditanya sama malaikat Munkar Nakir, nggak berani malaikat Munkar Nakir. Kenapa? Karena beliau sering membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, nah yang luar depannya Tabarakalladzi itu kan. Oh kenapa begitu? Loh saya sering baca surat rajanya raja dari segala raja, suratnya Allah saya baca. Ngapain kamu mau menyiksa saya? Kata Ibnu Abbas begitu Pak. Bener tuh, dihindarkan dari sisa kubur itu. Walaupun salah satunya ya sering kita baca Quran, amal soleh itu kan beneran kubur termasuk. Nah siapa tahu kita baca Tabarok menjadi wasilah itu juga. Lanjut, ini panjang ini Pak, tapi bagus ini di sini. Yasufuna fi shalatim kasufufihim fil qital qulubuhum masafim. Kemudian yahmadunallaha ta'ala, senantiasa umatnya Nabi terakhir itu, belum ada kata Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, belum ada nih Pak. Yahmadunallaha ta'ala, umatnya Nabi yang nanti akhir zaman itu yahmadunallah, selalu mengucapkan hamdalah selain takbir tadi. Kemudian mereka selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ala kulli syiddatin wa raha, di saat mereka lapang dan di saat mereka sempit. Jadi ternyata bukan ajaran orang Jawa, ajaran Nabi, ajaran Taurat nih. Kita misalkan lagi kesusahan, alhamdulillah masih ada, saya masih bisa begini, yang ono begitu. Kalau kecelakaan ya Pak kan, lecet dikit, alhamdulillah cuma lecet, nggak sampai patah tulang, alhamdulillah itu Pak. Di saat lapang dan sempit, makanya kita dianjurkan di hadis Riyadhus Shalihin, di saat lapang kita baca alhamdulillah, di saat sempit sabar, alhamdulillah masih bisa. Nah gitu terus, betul gitu ini. Jadi yahmadunallah ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha'in. Kemudian nah ini yang
ujung daripada hadis ini yang meyakinkan kita tentang Nabi kita Muhammad SAW, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Umatnya nanti, kalau kata bapaknya atau ini kepada anaknya Ka'ab bin Ahbar, di dalam Taurat ini nak, umatnya Nabi yang terakhir nanti itu tertulis di Taurat ini, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada jaminan sepertiga umatnya Nabi yadkhulunal jannah bighairi hisab, tanpa hisab, Pak. Ya belum tentu kita gitu. Kita orang ruwet, Pak, belum tentu kita. Dan beda gitu. Itu ya Nabi, sanalah sahabat-sahabat mungkin ya. Tapi ada juga ya. Terus sepertiganya lagi, jadi ada 3 kelompok, 3 golongan. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Sepertiga yang kedua, sulusun ya'tu nabi dunubihim wa khatayahum. Sepertiganya lagi umatnya Nabi terakhir nanti membawa dosa dan kesalahannya, fayughfar lahum, tapi langsung diampuni sama Allah. Walaupun dia dosa hilaf, berarti dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Nah, baru yang sepertiganya lagi. Nah, ini kita ini di sini nih, di posisi yang terakhir nih. Wasulusun ya'tu nabi dunubihim wa khataya idham. Dan sepertiganya lagi mereka golongan orang-orang yang dosanya besar, kesalahannya besar, ka'amsalil jibal, sebesar bagaikan besarnya gunung. Oh, di Taurat ini. Fayaqulul malaika idhabu fazinu. Kemudian malaikat berkumpul mendorong Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Nabi terakhir, pergi sana, pergi. Maksudnya pergi adalah suruh doa, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunub ka'amsalil jibal ghairu annahum yashhadunallaha wa anna Muhammadar Rasulullah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadatain adkhiluhumul jannah birahmati. Kata Allah begitu, Pak. Ketika Nabi, ya Rabbana, wahai Rabbku, aku tahu umat-umatku paling besar dosanya, paling banyak dosanya setiap mereka, bagaikan gunung. Tapi mereka mengucap syahadat, ya Allah, kata Nabi, bersaksi kau Tuhannya, aku nabinya. Bahasanya gitu loh. Ghairu annahum yashhadunallaha ta'ala wa anna Muhammadar Rasulullah fa yaqulullahul haq. Langsung Allah bilang ke Nabi Muhammad, la ja'altu man akhlasa li bisyahadatain. Tenang Muhammad, saya tidak akan melewatkan orang yang ikhlas baca syahadat kepadaku, kaman kadzdzaba bi, walaupun dosanya sebesar gunung gunung, adkhiluhumul jannah bi rahmati. Kata Allah langsung ke Nabi Muhammad. Kapan ini? Ketika Isra Mi'raj. Luar biasa para Nabi kita Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita bareng-bareng kita baca syahadat hari ini 3 kali, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Ya kalau yang bacain mungkin Kiai, kalau di Masjid Al-Jannah Ustaz Asep itu sedih ya Pak Pri ya. Kalau yang bacain Asep, kalau bacain Mas mau tahu. Yang penting kita paham, Pak, ternyata Nabi Muhammad itu mempertaruhkan kenabiannya, mempertaruhkan jiwanya cuma untuk umatnya, apalagi umat yang terakhir nggak mau beliau. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah tanya ke Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apakah kamu sudah sungguh-sungguh rela, ridho atas nikmatmu, kamu menjadi nabi, kamu dijamin surganya, kemudian sahabat
dijamin surganya. Apa kata Nabi? La ardo wahidin min ummati finnar. Belum ridho saya Allah kalau ada salah satu dari umatku wahidin finnar, masih ada di neraka. Luar biasa banget kita Muhammad. Ya nanti kita ada cerita khusus Nabi yang lebih juga ada. Baik, hari kita baca kitab Riyadhus Shalihin sambil memperingati Nabi Muhammad Maulid tadi, pelajaran tadi. Tapi kalau saya senang, maksudnya senang itu banyaknya dosa kita karena kita diberikan hadis tadi. Alhamdulillah. Tapi jangan harus tambahan kita maksiat terus, gitu. Jangan juga. Jangan juga tetap kita istiqomah yang ringan-ringan seperti ini. Ringan aja kita. Insya Allah dilihatlah, diakui sama Nabi. Baik, kita mulai Riyadhus Shalihin. Ini ya. Ya udah mau apa ya. Kita baca Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadi fi kitab Riyadhus Shalihin babun fi kasratit turukil khair, bab penjelasan tentang banyak-banyak melakukan kegiatan kebaikan. Kemarin sudah masuk hadis ke berapa kemarin Pak ya? Pak sudah kok 13, 14. Oke. 13 tentang wudu ya. Tentang wudu. Kita berarti masuk ke hadis selanjutnya 13 tentang wudu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke hadis yang selanjutnya, jadi kemarin kita tentang wudu. Kalau wudu wajah kita basuh, itu keluar dosa-dosa kita dari tetesan airnya, kemudian dari tangan, keluar jari jemari dosa-dosa kita, kemudian kaki juga sama begitu. Nah, mungkin supaya kita saling mengoreksi wudu kita bersama-sama, termasuk saya, cek gitu doang. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan tentang wudu. Jadi kalau wudu ini Pak, spesialnya dia di dalam Al-Quran dijabarkan Pak. Kalau sholat kan enggak. Aqimis sholat. Bagaimana sholat itu? Bagaimana rukunya? Bagaimana sujudnya? Enggak ada. Wa atuz zakah. Nah, kalau zakah ada. Kalau zakah ada 2,5% ada. Nah, kalau wudu lebih dijabarkan lagi, enggak kayak sholat. Kalau di Quran sholat, ya udah aqimis sholat. Bagaimana sholatnya, ngangkatnya bagaimana, rukunya, sujudnya gimana, enggak dijabarkan. Tapi kalau wudu dijabarkan. Dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin mendirikan sholat, fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu. Bagaimana caranya? Fa'aushilu wujuhakum, basuh mukamu, wa aydiyakum, tanganmu, ilal marafiq, sampai siku. Kemudian setelah tangan, fa'aushilu ya sebagian kepala, ru'usikum, wa arjulakum, dan basuh kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, jadi pokoknya daripada wudu, pokok wudu, rukun pokok wudu itu 4, cuma 4. Basuh muka ya dari terakhir numbuh rambut sampai di depan telinga, sampai di dagu. Nah, ini muka, termasuk mata, hidung, mulut, termasuk muka. Kemudian basuh tangan, jari jemari sampai siku. Basuh ya Pak ya, bukan siram ya. Karena kan kita kalau buru-buru kan, siram aja, seret ya keran, seret. Nah, itu namanya bukan basuh, siram gitu. Enggak sempurna wudunya. Tapi kalau basuh harus tangan kita yang mengusap. Setelah itu, digosok, diusap, dibasuh. Jadi kalau misalkan kalau pakai gayung, kalau di kampung kan dulu pakai kulah ya, cuma disiram pakai gayung, seret. Nah, itu enggak sah, harus dibasuh. Tangan kanan nyiram air, tangan kiri basuh. Kemudian famsahu ru'usikum, basuh kepala, usap kepala.
Ya, kepala itu mana kepala? Ini kalau orang NU, kalau orang Syafi'i ya, bukan NU, Syafi'i itu cuma di sini doang. Jidat yang numbuh rambut paling awal, kemudian kuping, bagian dari kepala, kuping ya, itu bagian kepala. Tapi kalau sempurna lagi, lebih bagus lagi, ya semua sampai ke belakang. Ya, jadi pemahamannya kalau Syafi'i Maliki itu sebagian kepala, minar ruus sebagian. Pokoknya yang bagian kepala ya ini bagian nih Pak, boleh. Kuping juga bagian. Tapi ada juga yang Hanafi yang itu full sampai ke belakang tengkuk, ini termasuk kepala nih. Termasuk kepala. Pakai yang mana? Ya bebas. Kalau lagi dingin-dingin pakai yang bagian kepalanya gitu. Tapi kalau lagi panas semuanya gitu. Tapi itu sah. Kemudian yang yang keempat setelah kepala, kaki. Sama Pak, dibasuh, bukan disiram. Kret, kita ini kaki kita kret. Nah itu enggak sah, enggak sempurna. Harus dibasuh kakinya, harus kita basuh, harus kita usap. Gitu. Nah, sunnahnya atau tambahannya dua, mutawaddo, kumur dan istimsyak, masukkan air ke hidung. Nah, itu nggak pokok. Jadi kalau misalkan lupa nggak berkumur, lupa nggak istimsyak, tapi 4 sudah dilakukan tadi, sah wudunya, sempurna wudunya. Kecuali kalau ininya istimsyaknya oke, kemudian kumur-kumurnya doanya oke, sempurna, kemudian pas di kaki belum membasuh kaki, kerannya habis, airnya habis, nah itu nggak sah wudunya. Walaupun istimsyak, kemudian wadahnya, kumur-kumurnya sempurna, kemudian membasuh wajah, kepala, tangan sempurna, kaki nggak habis airnya, nggak sah. Nah, di dalam surat Al-Irsyadul Ibad, setelah selesai wudu nih Pak, sunnahnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ngapain setelah wudu? Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblah. Jadi setelah wudu selesai, wudu sampai basuh kaki, kita berusaha menghadap kiblah. Kemudian rafa'a yadaihi, angkat tangan kita. Kemudian wabassara ila sama, pandangan kita ke langit. Faqara'a, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setelah wudu tadi selesai sampai basuh kaki, kita upayakan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ja'al. Nah, di sini ada lanjutannya. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu sunnah setelah baca wudu. Jadi setelah wudu, kaki basuh kaki selesai, langsung pergi ke sini ke masjid sholat. Nah, ini ada tambahan ilmu Pak. Tambahin baca itu tadi. Kemudian tambahan apa? Tambahan lagi, man tawaddo'a faqala inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih marratan wahidan kana minas siddiqin. Setelah baca tadi minal mutatahhirin wa min ibadika sholihin, baca surah Al-Qadr sekali lagi. Kenapa? Akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, ada tambahan itu Pak ternyata. Terus ada lagi, barang siapa setelah wudu baca syahadatain, baca tadi kalimah tasbih, doa tadi, apa katanya? Rafa'a basarahu ila sama fatahtu lahu samaniyata abwabal jannah. Kalau orang setelah wudu baca syahadatain tadi, baca doa tawabin namanya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, fatahtu abwabal jannah samaniyah, akan dibukakan 8 pintu surga. Kita masuk dari mana? Dari mana saja maksudnya gitu. Tuh, kalau baca itu Pak. Jadi habis wudu jangan langsung berat ke masjid ya.
berhenti sejenak, hadap kiblat, lihat ke atas ke langit, baca doa ini, baca Al-Qadar, baru kita pergi. Nah, itu gampang itu Pak. Ternyata itu hikmahnya tentang wudhu. Karena apa? Wudhu itu asal kata dari daun, artinya adalah aura cerah. Aura cerah. Kalau nur kan cahaya, kalau daun aura cerah. Makanya suatu saat kata Nabi akan dibangkitkan umatnya Nabi berkobil-kobil, berkelompok-kelompok. Ada yang mukanya cerah. Nah itu orang-orang yang berwudu, yang menjaga wudunya. Daun menjaga wudunya. Dari kata supaya auranya jadi cerah. Nah itu Pak. Jadi itu nanti kita yang ringan-ringan aja tentang wudu. Lanjut hadis ke Ar-Rabi Asyar. Anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatul khamsun, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, salat Jumat yang satu ke yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi kafaroh penggugur dosa di antaranya. Maksudnya dari sholat 5 waktu, sholat maghrib ke isya itu penggugur dosa. Kemudian isya ke subuh penggugur dosa di saat dilakukan saat itu. Subuh ke duhur, misalkan jam 9 kita tadi berbuat dosa, merasa lisan kita atau perlakuan kita dosa. Dari sholat subuh ke duhur, kalau kita sholat benar-benar penggugur dosa. Begitu juga Ramadan, Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya sebagai penggugur dosa. Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya sebagai penggugur dosa. Ida ijtunibatil kabair, kecuali dosa-dosa yang kabair, yang besar-besar, yang besar-besar. Nah ini perlu perhitungan khusus nih Pak, perlu hisab khusus. Nah itu, jadi ternyata sholat yang satu ke sholat yang lainnya penggugur dosa. Jadi makanya dalam sholat kan di waktu duduk antara dua sujud kan gitu, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang intinya itu minta maaf gitu kan. Rabbi firli, Allah ampuni dosa, wajburni, berikan kelapangan, penjabaran tentang dosa dan kebenaran, maksiat dan kebenaran begitu. Wa'afini wa'afani, dan maafkan. Makanya sholat sebagai penggugur dosa. Nah itu, jadi kaji kita kali ini karena sudah azan ya, jadi cukup sampai situ. Yang pertama tadi pembahasan kita tentang keyakinan kita bahwa Nabi Allah Muhammad tidak hanya di dalam kitab Al-Quran dia, tapi di dalam kitab Injil, juga di dalam kitab Taurat, juga ketika Nabi Allah Adam yang masih di surga pun sudah ada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah kita di akhir zaman diakui dan diberikan pertolongan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, yang benar yang hak datang dari Allah dan Rasul, yang salah yang khilaf dari kedhaifan seperti tadi. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.